Berikutnya tentang limit atau kontinuitas. Pengertian tentang limit ya secara dasar itu mengukur nilai yang didekati oleh suatu fungsi saat variabelnya mendekati titik tertentu ya. Jadi kalau kita ingin mendekati sesuatu atau mendekati pintu ya, bayangkan teman-teman mendekati suatu pintu, limit adalah posisi ketika teman-teman mendekati pintu tersebut tetapi belum benar-benar menyentuh pintunya gitu ya. Itu benar-benar ada batasnya lah. Meskipun mungkin jarak antar tangan kita dengan pintu itu udah sekian mili ya, tapi belum benar-benar menyentuh. Itu adalah perhitungan tentang nilai-nilai limit atau batasan gitu. Nah, sedangkan kontinuitas itu adalah sebuah fungsi yang dikatakan kontinu jika ada celah atau lompatan pada grafiknya. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam karena kita akan lebih mengeksplor ya tentang kontinuitas. Jika kita bahas sekarang akan lebih sulit ya. Oke, ini juga ada beberapa overview latihan yang sederhana, yang dasar juga yang bisa teman-teman coba gitu ya. Habis ini itu kita ada beberapa overview kecil tentang bagaimana cara melakukan pengoperasian yang benar terkait materi-materi yang udah disebutkan. Next. Oke. Tadi kita udah membahas beberapa sub-sub materi yang akan kita bahas lebih dalam sampai pertemuan akhir tentang mata kuliah matematika dasar atau kalkulus. Nah, di sini ada beberapa poin-poin ya yang bisa kita jelaskan terkait penerapan kalkulus dalam pemrograman. Nah, di fungsi kalau kita ingin melihat suatu grafik atau suatu line ya, itu kita perlu adanya rumus biasanya. Nah, di mana rumus untuk membentuk suatu line itu bisa membentuk visualisasi yang ingin kita inginkan. Nah, fungsi dari mengerti adanya teori grafik itu kita bisa mengaktualisasikan pada dunia-dunia visualisasi nanti kalau teman-teman bekerja di bidang data atau visualisasi. Kemudian kalkulus juga bisa menjadi dasar atau indikator untuk mengoptimasi algoritma ya. Kemudian selain itu kalkulus juga menjadi dasar untuk teman-teman melakukan simulasi pemodelan. Biasanya untuk simulasi pemodelan itu kita lebih sering menggunakan integral ya. Itu saja overview dan penerapan kalkulus yang bisa kita sebutkan. Sebenarnya masih banyak sekali ya penerapan dari kalkulus yang akan kita coba ulas satu persatu di masing-masing pertemuannya. Dan teman-teman pasti ingin lebih tahu kan tentang teori-teori ini dan implementasinya yang lebih utama. Bagaimana cara kita mengimplementasi teori yang itu sudah kita dapatkan, yang sudah kita hitung secara manual untuk kemudian ditampilkan secara code ya di program kita gitu. Sekian pembahasan dari pertemuan pertama di mata kuliah matematika dasar kali ini. Semoga teman-teman masih semangat untuk terus belajar di mata kuliah ini. Selanjutnya kita akan belajar di pertemuan 2 tentang sistem bilangan. Terima kasih.